Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Alhamdulillah, para hadirin, para asatid, jajaran pengurus DKM beserta para jamaah sekalian yang namanya belum saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah itu semua tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada antum sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Yang mana nikmat sehat walafiat ini, Bapak Ibu sekalian, nikmat yang wajib kudu harus kita syukuri. Kenapa? Karena dengan nikmat sehat walafiat ini kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Karena nikmat sehat walafiat ini adalah nikmat yang paling dirindukan oleh orang-orang yang sakit, Pak. Orang yang sakit tidak ingin banyak-banyak keinginan, tidak punya 1000 keinginan. Orang yang sakit nggak ada yang kepengen mobil mewah, Pak. Ada nggak? Orang sakit kepengen mobil mewah. Tong, gua lagi sakit, beliin gua mobil dong. Nggak ada kan? Orang yang sakit juga nggak ada yang pengen rumah yang mewah direnovasi segala macam, nggak ada. Bahkan orang yang sakit juga nggak ada yang pengen nikah lagi, Pak. Tapi orang yang sakit keinginannya cuma satu, yaitu apa? Ingin sehat walafiat. Oleh karena itu kita yang diberikan nikmat yang sehat ini, terkadang kita punya 1000 keinginan sehingga kita mengorbankan kesehatan kita untuk 1000 keinginan tersebut. Berbeda dengan orang yang sakit, dia tidak perlu butuh 1000 keinginan, dia hanya butuh satu keinginan, yaitu sehat walafiat. Maka dari itu kita bersyukur dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Para jamaah hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terdiri dari 2 unsur, Pak. Unsur yang pertama namanya akal, dan unsur yang kedua namanya adalah nafsu. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain, contohnya malaikat. Malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal saja, tidak diberikan nafsu. Makanya kita nggak pernah dengar malaikat itu kawin, Pak. Nggak pernah dengar malaikat punya anak juga. Nggak pernah dengar. Malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akal pikiran. Dan ia adalah malaikat makhluk Allah yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak bisa punya keinginan lain berbeda dengan manusia. Malaikat kalau disuruh menurunkan wahyu, ya tugasnya menurunkan wahyu. Makanya kita nggak pernah dengar malaikat itu macem-macem, Pak. Barangkali malaikat Jibril korupsi ayat, nggak pernah juga kita dengar. Barangkali malaikat maut salah nyabutnya, Pak, mesti yang sebelah kanan dicabut sebelah kiri, nggak pernah juga. Selalu ketaatan yang dilakukan oleh malaikat tidak pernah meleset. Lalu contoh makhluk yang kedua yang lainnya adalah misalkan binatang. Binatang ini tidak diberikan akal, tapi diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita lihat binatang itu, Pak, kucing kalau lagi kepengen, bodoh amat dia dilihatin orang banyak juga. Kalau lagi kepengen, pengen aja. Begitu juga kita lihat kuda telanjang keliling-keliling kota, nggak ada malu-malunya. Tetapi berbeda dengan manusia, Allah ciptakan akal dan nafsu sehingga ia bisa berkehendak sesuai kemampuan dan keinginan dia.
Oleh karena itu manusia kalau diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dipergunakan dengan baik akal tersebut, maka ia akan mencapai kemuliaan seperti malaikat. Namun ketika ia diberikan nafsu dan ia dikalahkan oleh nafsunya, ia akan lebih hina dibandingkan binatang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan di Ramadan kita selanjutnya kita bisa istiqomah, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Akhir-akhir ini terdengar berita ya, banyaknya tawuran nih Pak. Tawuran antar remaja, antar kampung. Yang terakhir baru beredar itu videonya di Cakung, Pak. Di Cakung tawuran anak-anak muda. Bagaimana kita melihat hal ini? Anak muda yang mestinya menjadi penerus bangsa, dia mestinya bermainnya adalah di masjid atau di tempat-tempat ibadah atau di tempat-tempat yang bermanfaat. Ini malah dimanfaatkan dengan tawuran yang menodai bulan suci Ramadan kita ini. Maka saya berpesan dalam kesempatan pada malam hari ini, kalau kita menginginkan anak-anak kita, baik yang muda ataupun yang masih belia ataupun yang masih kecil, kita menginginkan anak-anak kita yang baik, dari sekarang kita didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama, Pak. Mulai dari dia baru lahir sampai ia meninggal dunia, jangan pernah kita lepaskan ia dari pendidikan agama. Karena pendidikan agama ini harus kita nomor satukan, tidak boleh di nomor duakan atau nomor tigakan, Pak. Tapi sekarang orang pada kebalik. Wah, pendidikan umum dulu, pendidikan agama juga paling ntar ujung-ujungnya jadi ustadz, ya. Padahal jadi ustadz adalah kesempatan yang mulia, kesempatan yang luar biasa. Tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi pemuka agama, orang belajar agama itu, tidak. Tapi mindset kita adalah orang, anak-anak kita didik pendidikan agama agar ia punya rem, agar ia punya rambu-rambu ketika nanti ia dewasa. Ia punya kesadaran akan pentingnya agama ia, akan pentingnya beragama dengan baik, akan pentingnya bersosialisasi dengan baik, akan pentingnya menghormati yang tua dan menghargai yang muda. Maka bekalilah anak-anak kita mulai saat ini dengan pendidikan agama. Mudah-mudahan bumi kita, bumi DKI Jakarta ini menjadi kota yang bukan hanya terkenal dengan ibu kotanya, tetapi juga terkenal dengan akhlak dan santunnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa, kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan ini. Allah berikan kita kebaikan, keberkahan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan bumi kita tercinta ini, Indonesia kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.